Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai operasi file dan struktur direktori pada Linux Ubuntu. Di sini telah disediakan percobaan-percobaan apa saja yang akan dilakukan dalam praktikum kali ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, buka terlebih dahulu terminalnya. Kemudian, percobaan yang pertama itu direktori. Kita akan melihat direktori home dengan mengetikkan pwd. Nah, maka ini akan menampilkan direktori kerja saat ini. Kemudian kita ketikkan echo. Nah, di sini akan menampilkan path dari direktori home user saat ini. Kemudian yang kedua itu melihat direktori aktual dan parent directory. Kita ketikkan pwd lagi. Ini akan menampilkan direktori saat ini, kemudian cd spasi titik, yang artinya ini tetap berada di direktori sekarang. Kemudian kita ketikkan pwd, kita ketikkan cd spasi titik 2 kali, maka ini akan pindah ke parent direktorinya. Selanjutnya kita ketikkan pwd, kemudian kita ketikkan cd, maka ini akan membawa kembali ke direktori home. Kemudian yang ketiga itu membuat satu direktori, lebih dari satu direktori atau subdirektori. Kita ketikkan pwd, kemudian mkdir a b c a e b f a b a. Maka ini akan membuat beberapa direktori sekaligus, yang mana A, B, dan C ini sebagai direktori utama, sedangkan AD, AE, BF, dan ADA itu sebagai subdirektorinya. Jadi kita ketikkan ls-l. ls-l ini akan menampilkan isi direktori saat ini. Kemudian kita ketikkan ls-la. Nah, ini akan menampilkan isi dari direktori A. Selanjutnya kita ketikkan ls-lad. Ini akan menampilkan isi dari subdirektori AD. Kemudian yang keempat yaitu menghapus satu atau lebih direktori, hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya, kecuali bila diberikan izin aksesnya. Coba kita akan menghapus direktori B dengan mengetikkan rmdir B. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat error karena direktorinya not empty, tidak kosong. Jadi seperti yang dikatakan tadi, direktori hanya bisa dihapus pada direktori yang kosong. Kemudian kita ketikkan ls-lb, maka ini akan menampilkan isi dari direktori B. Selanjutnya kita ketikkan rmdir bfb. Maka perintah ini akan menghapus BF-nya terlebih dahulu, baru menghapus B. Coba kita cek ls-lb. Nah, bisa kita lihat no such file or directory, berarti file direktori B-nya sudah terhapus. Kemudian yang kelima yaitu navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain. Kita ketikkan pwd, kemudian ls-l, selanjutnya cda ini untuk membawa ke direktori A, kemudian pwd,
Misalnya cd spasi titik 2 kali. Ini untuk membawa kembali ke parent directory. Selanjutnya pwd, lalu kita ketikkan cd home user. Nah, di sini muncul pesan no such file or directory. Ini karena directory C-nya tidak ada pada home user. Ini perintah ini akan berhasil apabila directory C-nya memang ada di home user. Kemudian kita ketikkan pwd yang tekan cd user. Di sini terdapat pesan error lagi karena path-nya salah. Kemudian kita ketikkan pwd. Percobaan kedua yaitu manipulasi file. Untuk yang pertama itu perintah cp untuk mengcopy file atau seluruh directory. Pertama kita ketikkan cat contoh. Ini akan membuat file baru bernama contoh. Kemudian kita ketikkan isi dari filenya. Kemudian Ctrl D. Nah, kita ketikkan cp contoh 1. Nah, ini akan menyalin file contoh ke file contoh 1. Kemudian kita ketikkan ls-l. Maka ini akan menampilkan semua isi file pada directory saat ini. Selanjutnya kita ketikkan cp contoh A. Maka ini akan menyalin contoh tadi ke dalam directory A. Kemudian kita ketikkan ls-l A. Nah, ini adalah isi dari directory A, yang mana di sini sudah terdapat file contoh. Selanjutnya kita ketikkan cp contoh 1 AD. Maka perintah ini akan menyalin dua file sekaligus, yaitu file contoh dan contoh 1 ke dalam directory AD. Selanjutnya kita ketikkan ls-l AD. Nah, sini bisa kita lihat terdapat file contoh dan contoh 1. Nah, yang kedua yaitu perintah mv untuk memindah file. Nah, kita ketikkan mv contoh 2. Maka yang terjadi adalah file contoh akan berubah nama menjadi contoh 2. Selanjutnya kita ketikkan ls-l. Kemudian kita ketikkan mv contoh 1 contoh 2 AD. Maka ini akan memindahkan dua file ke dalam directory AD. Kita ketikkan ls-l AD. Di sini terdapat file contoh 1 dan contoh 2. Dan kita ketikkan mv
contoh 1 C. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat pesan error yaitu no such file or directory. Ini terjadi karena file contoh tadi sudah diubah namanya menjadi contoh 2. Jadi file yang bernama contoh sudah tidak ada lagi. Makanya ini muncul error. Kemudian kita ketikkan ls min lc atau 0. Berarti tidak ada file di dalam direktori C. Oke, lanjut perintah rm untuk menghapus file. Rm contoh 2. Di sini muncul pesan cannot remove contoh 2, no such file or directory. Nah, berarti tidak ada file contoh 2 pada direktori saat ini, karena file contoh 2 ada pada AD. Jadi apabila kita ingin menghapus file contoh 2, kita harus cd AD terlebih dahulu atau kasih path yang lengkap. Kemudian kita ketikkan ls min l. Selanjutnya ketikkan rm min contoh. Perintah ini untuk menghapus file contoh dengan konfirmasi terlebih dahulu. Nah, tapi di sini tidak ada file contoh lagi, makanya muncul pesan no such file or directory. Kemudian kita ketikkan rm min rf a c, yang mana ini akan menghapus seluruh direktori A dan C beserta seluruh isinya tanpa konfirmasi. Kemudian kita ketikkan ls min l. Nah, selanjutnya percobaan yang ketiga itu symbolic link. Yang pertama itu membuat shortcut atau file link. Pertama ketikkan echo halo apa kabar, halo.txt. Maka ini akan membuat file bernama halo.txt dengan isi teks halo apa kabar. Kemudian kita ketikkan ls min l. Selanjutnya ketikkan ln halo.txt. ln halo.txt. Nah, ini akan membuat hard link bernama Z yang menunjuk ke file halo.txt. Nah, ini berarti sekarang Z dan halo.txt itu adalah dua nama yang menunjuk ke data file yang sama. Kemudian kita ketikkan ls min l. Kemudian ketikkan cat z. Nah, cat z ini akan menampilkan isi dari file z dan bisa kita lihat outputnya sama dengan file halo.txt. Kemudian kita ketikkan mkdir mydir. Ini akan membuat direktori bernama mydir. Tapi bisa kita lihat di sini direktori mydir sudah ada. Dan kita ketikkan ln mydir halo. Perintah ini akan membuat hardlink baru ke Z, yang mana juga hardlink ke halo.txt. Tapi ini akan disimpan ke dalam direktori mydir dengan nama halo juga. Semisal kita ketikkan cat mydir halo juga, maka yang akan muncul adalah halo apa kabar, yang mana ini isi file yang sama. Kemudian kita ketikkan ln min s
by.txt, maka ini akan membuat symbolic link bernama by.txt yang menunjuk ke file Z. Ini bisa dibilang shortcutnya. Kemudian kita ketikkan ls-min-l by.txt, maka di sini muncul by.txt Z. Ini berarti by.txt ini hanya shortcut ke file Z. Kemudian kita ketikkan cat by.txt. Nah, bisa dilihat outputnya tetap sama karena by.txt ini adalah shortcut yang mengarah ke file Z, dan yang mana file Z ini merupakan isi dari halo.txt. Itu halo apa kabar. Kemudian percobaan yang keempat yaitu melihat isi file, karena kita ketikkan ls-min-l, kemudian kita ketikkan file halo.txt, maka ini akan menampilkan tipe konten dari file halo.txt. Kemudian kita ketikkan file by.txt. Nah, karena by.txt ini adalah symbolic link, maka hasilnya akan muncul ini, symbolic link to Z. Oke, lanjut. Untuk percobaan yang kelima yaitu mencari file. Yang pertama ada perintah find. Kita ketikkan find from name and print my error.txt. Nah, find ini gunanya untuk mencari file, kemudian home berarti direktori tempat mulai mencarinya. Selanjutnya ada name.txt, itu adalah filter nama file dan punya ekstensi .txt. Kemudian print yang berarti cetak hasilnya ke layar. Kemudian myError.txt ini akan menyimpan hasil pencariannya itu ke file myError.txt. Kemudian kita ketikkan cat myError.txt. Maka ini akan menampilkan path file.txt yang ditemukan di dalam home. Kemudian kita ketikkan find name Nah, pada perintah ini min_exec digunakan untuk menjalankan perintah pada hasil pencarian. Kemudian wc-min-l ini untuk menghitung jumlah barisnya. Di sini ada tanda kurung kurawal yang akan diganti dengan nama file yang ditemukan. Titik koma adalah tanda akhir untuk exec. Kemudian selanjutnya perintah which. Kita ketikkan which ls, maka akan menampilkan lokasi eksekusi perintah ls. Misalnya perintah locate, kita ketikkan locate .txt. Nah, perintah ini akan mencari file berdasarkan database system. Kemudian percobaan yang keenam yaitu mencari teks pada file. Kita ketikkan grep halo.txt. Grep ini akan membuka setiap file .txt lalu mencetak baris yang mengandung kata halo. Bisa kita lihat di sini pada file by.txt ada halo apa kabar, dan juga pada file halo.txt ada halo apa kabar. Oke, sekian untuk percobaan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Oke.